Salah satu problem besar remaja adalah tentang perkembangan seksualitasnya, karena hasrat seksual biasanya mulai muncul pada masa remaja. Minat seksual di kalangan remaja dapat sangat bervariasi. Aktivitas seksual secara umum dikaitkan dengan sejumlah resiko, termasuk penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS dan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini karena otak remaja tidak memiliki syaraf yang matang untuk mengontrol diri, penundaan kepuasan, dan analisis resiko. Tidak adanya pendidikan khusus yang diperoleh serta masih dianggap tabu oleh lingkungan sekitar membuat remaja kesulitan memperoleh informasi yang tepat terkait pendidikan seks. Pada video kali ini, kami akan coba menjelaskan perkembangan seksualitas yang dialami remaja secara sederhana. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Sebelumnya, silakan support channel ini dengan cara like dan subscribe bagi yang belum. Dalam istilah lain, remaja dikenal dengan adolescent, yang berarti tumbuh kembang ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud di sini adalah bukan kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologi. Seksualitas sendiri sebenarnya menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, psikologis, sosial, dan kultur. Yang pertama yaitu dimensi biologis atau fisik, berkaitan dengan anatomi dan fungsional alat reproduksi serta dampaknya bagi kehidupan fisik, termasuk dinamika munculnya dorongan seksual secara biologis. Salah satunya yaitu terjadi perubahan bentuk tubuh yang sangat berpengaruh pada kehidupan kejiwaan remaja. Datangnya menstruasi dapat menimbulkan reaksi yang positif maupun negatif bagi remaja perempuan. Apabila mereka sudah dipersiapkan dan mendapat informasi tentang akan datangnya menstruasi, maka mereka tidak akan mengalami kecemasan dan reaksi negatif lainnya. Tetapi, bila mereka kurang memperoleh informasi, maka akan merasakan pengalaman yang negatif. Hal ini sering disebut juga dengan kematangan seksual. Remaja perempuan yang lebih dahulu mengalami kematangan seksual akan merasa bahwa dirinya terlalu besar bila berada di kelompok teman sekelasnya. Sementara teman-teman perempuan lainnya masih dapat merasakan kebersamaan dengan kelompok baik laki-laki maupun perempuan. Karena umumnya laki-laki lebih lambat mengalami kematangan seksual. Bagi anak laki-laki yang mengalami keterlambatan dalam kematangan seksualnya, bentuk tubuhnya biasanya lebih kecil dibandingkan dengan teman sekelasnya, dan hal ini sangat tidak menguntungkan baginya. Akibat terjadinya kematangan seksual, akan terjadi percepatan pertumbuhan badan, di mana pertumbuhan anggota badan lebih cepat daripada badannya, sehingga untuk sementara waktu proporsi tubuh tidak seimbang. Tangan dan kakinya lebih panjang dalam hal perbandingan dengan badannya. Sementara itu, perhatian remaja sangat besar terhadap penampilan dirinya. Oleh karena itu, mereka sering merisaukan bentuk tubuhnya yang kurang proporsional. Pada pertengahan masa remaja, mereka mulai memperhatikan apakah tubuhnya terlalu gemuk atau kurus dan bagaimana menjaga bentuk tubuh agar ideal. Oleh karena itu, sebagian remaja ada yang berusaha melakukan diet dan sebagian lagi senam dan olahraga secara teratur. Pada umumnya, remaja perempuan mengkhawatirkan bila dirinya terlalu gemuk ataupun terlalu tinggi, sedangkan remaja laki-laki bila terlalu kurus ataupun pendek. Di samping itu, baik laki-laki maupun perempuan mengkhawatirkan tentang kulitnya, yaitu tumbuhnya jerawat maupun adanya bintik-bintik hitam. Yang kedua, dimensi psikologis. Dimensi psikologis berhubungan erat dengan bagaimana manusia menjalani fungsi seksual dengan identitas jenis kelaminnya dan bagaimana aspek psikologi seperti kognisi, emosi, motivasi, dan perilaku terhadap seksualitas itu sendiri serta dampaknya dalam kehidupan manusia. Kematangan seksual juga mengakibatkan remaja mulai tertarik terhadap anatomi fisiologi tubuhnya. Mulai muncul kecemasan-kecemasan dan pertanyaan-pertanyaan seputar menstruasi, mimpi basah, ukuran buah dada, alat kelamin, dan lain sebagainya. Pada saat itu, mereka akan mulai memperhatikan tubuhnya dan juga penampilan dirinya, serta sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Selain tertarik kepada dirinya, mereka juga mulai muncul perasaan tertarik kepada teman sebaya yang berlawanan jenis, walaupun masih disembunyikan karena mereka menyadari masih terlalu kecil untuk berpacaran. Pada remaja,
Mereka banyak menggunakan waktunya untuk membuat dirinya lebih menarik, sehingga mereka mulai memperhatikan dandanannya seperti pakaian, model rambut, dan alat-alat kecantikan. Yang ketiga, dimensi sosial. Dimensi sosial di sini melihat bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana seseorang bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan peran dari lingkungan sosial. Pertumbuhan badan remaja yang telah mencapai bentuk yang sempurna dapat menimbulkan tanggapan masyarakat yang berbeda. Remaja diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab seperti orang dewasa, tetapi berhubung antara pertumbuhan fisik dan kematangan psikisnya masih ada jarak yang cukup lebar, maka seringkali remaja mengalami kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial tersebut. Keadaan ini dapat menyebabkan frustasi dan juga konflik batin pada remaja, terutama bila tidak ada pengertian dari orang dewasa. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa para remaja lebih dekat dengan teman sebaya daripada dengan orang dewasa. Yang keempat, seksualitas juga dipengaruhi oleh norma dan peraturan kultural. Remaja yang tumbuh di tengah masyarakat pedesaan tentu akan berbeda dengan mereka yang tumbuh di perkotaan. Keragaman kultural menciptakan variabilitas yang sangat luas dalam norma seksual. Peraturan ini menjadi bagian integral dari cara berpikir individu dan menggarisbawahi perilaku seksual. Misalnya, perilaku yang diperbolehkan selama pacaran hingga dengan siapa seseorang menikah. Perkembangan fisik, kognitif, dan sosioemosional remaja pasti berkaitan dengan sikap dan perilaku seksual remaja. Rasa ingin tahu dan fantasi seksual menyebabkan remaja ingin mempraktekkan apa yang orang dewasa lakukan. Pada akhirnya, peran seks adalah menerima dan mengembangkan peran serta kemampuan tertentu selaras dengan jenis kelaminnya. Laki-laki akan dekat dengan sifat-sifat sebagaimana lelaki, demikian pula perempuan yang akan dekat dengan sifat sebagaimana perempuan. Peran seks ini sangat penting pada tahap pembentukan identitas diri, apakah seseorang itu akan berhasil mengidentifikasi dirinya sendiri atau tidak. Namun demikian, pengaruh berbagai media sosial selain meningkatkan pengetahuan remaja tentang seks, juga memberi kebebasan pada akses pornografi hingga pelecehan seksual. Lebih parahnya lagi, jika melakukan kebebasan seks yang bahkan diikuti dengan penyalahgunaan narkotika, hal ini akan menyebabkan penularan penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS. Demikian pembahasan video kali ini. Semoga kalian sebagai remaja yang tidak lain adalah penerus generasi bangsa, sanggup menjadi generasi emas yang unggul dan tangguh.